Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar teknik kimia Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mensimulasikan proses pemisahan dua komponen secara cepat berdasarkan kesetimbangan fasa menggunakan flash separator atau flash drum. Simulasi ini dilakukan menggunakan Aspen HYSYS versi 8.8. HYSYS memberikan 3 macam separator yang bisa kita gunakan sesuai dengan sistem yang akan kita simulasikan. Yang pertama adalah separator, 3-phase separator, dan tank. Untuk separator, aliran feednya bisa lebih dari satu atau multiple feed. Aliran produknya terdiri dari satu vapor dan satu liquid. Sehingga pada mode steady state, feed sama dengan vapor plus liquid. Pada 3-phase separator, aliran feed bisa lebih dari satu juga, sedangkan aliran produknya terdiri dari satu vapor dan dua liquid atau L1 dan L2. Sehingga pada steady state, feed sama dengan vapor plus L1 plus L2. Sedangkan tank itu aliran feednya juga lebih dari satu atau multiple feed. Aliran produknya terdiri dari satu vapor dan satu liquid. Digunakan untuk simulasi liquid surge vessel. Liquid surge vessel atau juga dikenal sebagai surge tank itu bisa kita pelajari lebih lanjut pada Wikipedia atau literatur-literatur yang lain. Nah, ini adalah model-model simbol yang disediakan oleh HYSYS untuk separator yang paling kiri, kemudian berikutnya adalah 3-phase separator, dan yang paling kanan adalah tank. Nah, kita akan membahas sebuah soal karena saat ini kita akan fokus untuk belajar tentang separator, sedangkan 3-phase separator dan tank akan kita pelajari pada video-video berikutnya. Nah, kita lihat soalnya. Aliran feed yang terdiri dari 15% etana, 20% propana, 60% isobutana, dan 5% normal butana pada 50 derajat Fahrenheit, tekanan atmosfer 1 atmosfer, laju alirnya 100 pon mol per jam. Aliran ini dikompresi hingga 50 PSIA dan didinginkan hingga 32 derajat Fahrenheit. Produk vapor dan liquid terpisah pada aliran yang berbeda. Berapakah laju alir dan komposisi dua aliran ini? Digunakan fluid package Peng Robinson dan diasumsikan pressure drop di cooler dan separator itu sama dengan 0. Jadi di sini feed akan dikompresi dulu sampai 50 PSIA, kemudian didinginkan sampai 32 derajat Fahrenheit sebelum dimasukkan ke separator yang akan terpisah dalam fase vapor dan fase liquid. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan persoalan ini. Kita buka kasus baru pada HYSYS. Kita tambahkan komponennya dimulai dari etan, kemudian propan, isobutan, normal butan. Untuk fluid package-nya hidrokarbon ini memang biasanya menggunakan Peng Robinson. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke halaman simulasi. Setelah itu kita cek satuannya apakah sudah betul sesuai yang di soal. Oke, kita buka di sini unit setnya. Ya, kita buka karena di soal ini menggunakan satuan derajat Fahrenheit, pon mol, PSIA itu adalah satuan dari field. Ya, kita cek di sini field. Ya, field sudah menggunakan pon mol, ya. Pon mol per jam, kemudian tekanannya tekanannya menggunakan PSIA, kemudian temperaturnya sudah menggunakan derajat Fahrenheit. Oke. Ya, kita klik OK di sini. Ini coba kita kecilkan. Nah, kita masukkan
peralatan-peralatan atau unit operasi yang akan digunakan dalam persoalan ini. Yang pertama adalah kompresor, ya, kemudian ada cooler, ya, kemudian ada separator. Oke, kita mulai setting dari kompresor. Kita beri nama, kita ganti namanya menjadi kompresor, ya. Kemudian inletnya kita beri nama feed, kemudian outletnya kita beri nama feed terkompresi, energinya kita beri nama key kompresor, key kompresor. Oke, kemudian kita lihat di parameter di sini ada adiabatik efisiensi secara default 75%. Karena di soal tidak disebutkan berapa efisiensinya, maka kita biarkan saja pada harga defaultnya yang sebesar 75%. Sedangkan operating mode juga tidak disebutkan, sehingga kita anggap saja sentrifugal. Kemudian rating ini kita gunakan apabila kita ingin melakukan simulasi lebih dalam secara unsteady state. Kemudian kita masuk ke worksheet, ya, kita masukkan properti-properti dan kondisi operasi yang ada pada kompresor ini. Kita mulai dari properti kondisinya feed, ya. Temperatur yang masuk adalah 50 derajat Fahrenheit. Tekanan masuknya 1 atmosfer, ya. Kemudian molar flow 100 pound mol per jam. Kita masukkan komposisi, etananya 0,15, kemudian propananya 0,2, isobutannya 0,6, dan yang terakhir normal butannya 0,05. Ya, kita cek di sini totalnya 1, dipastikan basisnya mol fraction, kita klik OK. Ya, setelah itu kita kembali ke kondisi. Karena ini kompresor, maka kita harus mengisi target tekanan yang keluar. Di soal disebutkan bahwa ini dikompresi hingga 50 PSIA. Oke, kita klik OK, ya, sudah konvergen sehingga kita bisa keluar. Kita lanjutkan setting pada cooler, ya, kita ganti namanya menjadi cooler. Kemudian inletnya adalah feed terkompresi, energinya adalah key cooler. Kemudian outletnya misalnya kita beri nama feed dingin, ya. Kemudian kita lihat di parameter delta P seperti yang diasumsikan di soal adalah 0. Kita isikan 0 di sini delta P-nya. Kemudian ini rating, ini jika kita ingin melakukan setting lebih lanjut, simulasi lebih lanjut secara unsteady state. Kemudian kita lihat worksheet-nya, ya. Karena ini adalah cooler, maka kita juga harus mengisi target temperatur, ya, mau didinginkan sampai berapa. Nah, di sini akan didinginkan hingga 32 derajat Fahrenheit, ya. Oke, kita isi, kemudian sudah konvergen sehingga kita bisa keluar dulu, ya. Nah, ini bisa kita atur posisinya supaya lebih rapi, ya. Kemudian key coolernya bisa kita naikkan sedikit. Nah, berikutnya kita akan melakukan setting untuk separator, ya. Kita ganti namanya menjadi flash separator. Ya, kemudian streamnya adalah feed dingin, kemudian energinya ini opsional. Jika kita akan mengisinya, kita akan men-setting misalnya isotermal, sehingga kita bisa mengisi nilai dari energi ini sehingga temperaturnya akan tetap. Nah, tapi jika kita kosongkan, berarti kita mengasumsikan proses ini terjadi secara adiabatik sehingga tidak ada
kalor yang keluar masuk dari sistem ini. Vapor outlet kita beri nama V, liquid outlet kita beri nama L. Oke, ya. Kita masuk ke parameter. Ya, kita lihat di sini parameternya ya ada delta P ya. Pada soal diasumsikan delta P atau pressure drop pada sistem ini adalah 0. Jadi ini kita biarkan 0. Ya, kemudian kita juga bisa seharusnya mengisi volume ya, volume yang akan kita gunakan untuk flash drum ini berapa, liquid volumenya berapa, persentasenya berapa. Namun karena di soal ini tidak disebutkan, maka kita biarkan saja kosong di sini. Nah, kemudian kita bisa melihat tipe separator di bagian bawah. Ya, meskipun di HYSYS disediakan secara tersendiri di sini ya. Namun kita juga bisa memilihnya dari sini ya. Kita dari separator sebagai default di sini karena kita awalnya memilih separator. Namun di sini kita juga bisa mengubahnya menjadi 3-phase separator sehingga gambarnya akan berubah seperti ini. Ya, kita bisa juga mengubahnya menjadi tank ya sehingga gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Kita kembalikan ke separator. Ya, ini sudah seperti ini. Berikutnya reaction. Nah, ternyata di sini juga disediakan tab untuk reaction ya, sehingga HYSYS mengakomodasi apabila separator ini juga terjadi reaksi di dalamnya. Kemudian rating ini kita gunakan apabila kita akan melakukan simulasi lebih lanjut. Seperti orientasinya separator ini secara default memang dipilihkan horizontal, namun kita juga bisa memilih vertikal ya. Kemudian kita bisa memilih geometrinya flat cylinder atau sphere atau ellipsoidal head atau hemispherical head ya. Namun kita di sini digunakan default saja ya, karena di soal tidak diminta untuk setting geometri ini. Oke, kita masuk ke worksheet di sini ya. Kita bisa melihat di sini liquidnya berapa, vapornya berapa ya, karena di soal yang ditanyakan adalah berapakah laju alir dari liquid dan vapor ya. Laju alir liquidnya 76,66 pon mol per jam, sedangkan laju alir vapornya 23,34 pon mol per jam. Apabila kita akan melihat komposisi, kita bisa melihat di sini ini adalah komposisi liquid ya. Komposisi liquid di sini yang terbesar adalah isobutan ya, sedangkan komposisi vapor yang terbesar adalah etan. Ya, ini sudah konvergen ya. Nah, kita bisa menampilkan data perhitungan dengan klik add workbook table ya, material stream ya. Kita lihat di sini, kita kecilkan supaya terlihat semuanya. Material stream seperti tadi ada bisa kita tampilkan di sini. Nah, kemudian untuk komposisi juga kita bisa tampilkan di sini ya. Komposisi ini hanya muncul satu, kita klik change column, kita kurangi ini tidak muncul ini ya. Jadi kita coba masuk ke workbook di komposisi, ini sebetulnya sudah 4 ya, namun di depan itu tidak muncul. Nah, oke, sudah muncul. Oke ya, sehingga kita bisa mendapatkan semua datanya di sini. Demikianlah pembelajaran kita mengenai simulasi flash separator atau flash drum. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya. Salam Teknik Kimia Indonesia.